Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, serta Ibu Linda Handayani selaku dosen dari TTKI kelas 47. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah FX Krisna Gautama Wicaksana dengan NIM 121240017 dari kelas TTKI 47. Pada kesempatan yang telah diberikan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai hasil ringkasan karya ilmiah yang telah saya buat, yaitu pemisahan sedimen tanah liat pertambangan pada saluran kolam sedimen dengan alat filtrasi berbasis Arduino. Yang pertama ada daftar isi, ada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, penjelasan desain alat, cara kerja alat, manfaat alat, kekurangan dan kelebihan alat, indikator keberhasilan alat, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, pada kegiatan pertambangan tentu menghasilkan berbagai macam sedimen residu hasil kegiatan pertambangan, yang salah satunya adalah sedimen residu tanah liat. Nah, sedimen residu tanah liat jika tidak dikelola dengan baik, tentu dapat menyebabkan permasalahan yang cukup serius, yaitu air akan tercemar oleh sedimen tanah liat yang berakibat tidak dapat digunakan kembali oleh masyarakat, bahkan hingga terjadi bencana banjir. Maka dari itu perlu adanya solusi terkait sedimen tanah liat tersebut melalui penelitian yang telah kami buat dengan judul Pemisahan Sedimen Tanah Liat Pertambangan pada Saluran Kolam Sedimen dengan Alat Filtrasi Berbasis Arduino. Oke, di berikutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara menanggulangi dampak buruk dari sedimen residu tanah liat pertambangan. Berikutnya yang kedua adalah bagaimana cara memisahkan sedimen yang terbawa oleh air pada saluran air. Berikutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi dampak buruk dari sedimen tanah liat hasil pertambangan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara memisahkan sedimen tanah liat dari kolam pengolahan air. Selanjutnya ada penjelasan desain alat. Jadi yang di paling atas ini di setiap sisi ada katrol sederhana yang akan dihubungkan dengan tali, lalu ada lembaran filtrasi, lalu ada batuan zeolit di bawahnya dekat mulut botol, lalu ada sensor water flow YFS 201, lalu ada Arduino Uno R3 dan juga display I2C 16x2. Jadi di sini ada penjelasan desain alat dengan tampak realnya. Jadi di sini ada alat filtrasinya, lalu ada Arduino Uno R3, water flow sensor YFS 201 dan LCD-nya. Lalu di sini ada mekanisme katrol sederhananya, dan ini adalah alat secara utuhnya. Oke, berikutnya adalah cara kerja alat. Jadi pada tahap yang pertama, air akan masuk ke dalam alat saringan dengan kondisi tidak ada sedimen tanah liat dengan besar debit air yang terbaca sensor water flow adalah 2-3 liter per menit. Nah, di sini debit air masih mengalir dengan cepat karena belum ada sedimen tanah liat yang menghambat laju air. Bisa dilihat di gambar ini bahwa tertambak 2,87 liter per menit debitnya karena belum ada sedimen tanah liat. Lalu di sini ada di tahap kedua. Pada tahap 2 ini air sudah mulai bercampur dengan sedimen tanah liat dengan besar debit air yang terbaca oleh sensor water flow adalah 0,5 sampai 2 liter per menit. Dan di sini debit air mulai menurun karena laju air mulai terhambat karena adanya sedimen tanah liat. Oke, di tahap ketiga ini ada debit air yang terbaca oleh sensor water flow sudah sangat kecil, yaitu kurang dari 1 liter per menit. Dan debit air mulai rendah karena pada bagian saringan sudah mulai tersumbat oleh adanya sedimen tanah liat. Jadi pada gambar di sini bisa tertampak bahwa debitnya sudah tertampak 0,62 liter per menit. Dan di tahap yang terakhir, ketika sedimen tanah liat sudah menumpuk di bagian alat filtrasi, perlu dilakukan adanya mekanisme pembersihan dengan metode katrol sederhana. Jadi pada setiap sisinya sini perlu ditarik dengan tali, lalu jika sudah sampai atas dan bisa dijangkau oleh manusia, bisa langsung dibersihkan. Berikutnya ada manfaat alat.
Manfaat alat yang pertama adalah dapat memisahkan partikel sedimen tanah liat yang tercampur di air. Berikutnya yang kedua adalah keadaan alat dapat dipantau secara real time karena menggunakan board Arduino Uno R3. Berikutnya yang terakhir adalah alat cukup mudah untuk dioperasikan serta biaya operasional yang cukup rendah. Berikutnya ada kekurangan serta kelebihan alat. Dengan kekurangan yang pertama adalah bahan yang digunakan tidak cukup kuat untuk menyaring debit air yang besar. Lalu berikutnya adalah mekanisme penjernihan yang kurang maksimal karena hanya mengandalkan dari batuan zeolit. Dan yang terakhir adalah mekanisme pembersihan yang belum bisa dilakukan secara otomatis. Berikutnya ada kelebihan yang pertama adalah bahan yang digunakan mudah untuk ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Berikut yang kedua adalah biaya pembuatan alat tidak tergolong mahal. Dan yang terakhir adalah alat dapat menyaring sedimen tanah liat secara efektif dan pemantauan debit airnya dapat dipantau secara real time menggunakan board Arduino Uno. Jadi di sini ada indikator keberhasilan alat. Jadi tentu di sebuah alat perlu diadakan indikator keberhasilan alat, yaitu dengan melihat volume awal air serta volume akhirnya, dan juga sedimen tanah liat awal dan sedimen tanah liat yang tersaring di filtrasi. Jadi di sini tertampak bahwa sedimen tanah liat massa awalnya adalah 454 gram dan massa tersaringnya adalah 292 gram. Dan volume awalnya 350 ml dan volume airnya 305 ml. Dari data yang tertampak di sini dapat dilihat bahwa alat memiliki performa yang cukup baik dalam menyaring sedimen tanah liat, dan sebagian sedimen tanah liat dapat tersaring di bagian filtrasi maupun di bagian batuan zeolit. Oke, sudah sampai di bagian akhir yaitu kesimpulan serta saran. Jadi dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sedimen tanah liat sebagai residu dalam aktivitas pertambangan dapat merusak kualitas air jika tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu, diperlukan alat yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat alat penyaring berbasis Arduino yang tentunya efektif dalam memisahkan sedimen tanah liat. Alat filtrasi berbasis Arduino ini tentu dapat diaplikasikan di dunia pertambangan apabila pada pengembangannya lebih meningkatkan kualitas alat dan bahan serta mekanisme pembersihan alat filtrasi yang dapat dijalankan secara otomatis. Oke, jadi cukup sekian pemaparan ringkasan karya ilmiah yang telah saya buat. Bila terdapat kesalahan dalam penutur kata, saya ucapkan terima kasih.